Trump mengonfirmasi bahwa akan bertemu dengan Presiden China dalam 2 minggu ke depan dan mulai melunak dalam sikapnya setelah ketegangan antara kedua negara meningkat tajam minggu lalu. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita coba simak rangkuman berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan membatalkan rencana penerapan tarif 100% atas barang-barang impor dari China menjelang pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping untuk membahas hubungan dagang. Dilansir dari telegraph.co.uk, Trump mengonfirmasi bahwa akan bertemu dengan Presiden China dalam 2 minggu ke depan dan mulai melunak dalam sikapnya setelah ketegangan antara kedua negara meningkat tajam minggu lalu. Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent sebelumnya menyarankan Amerika Serikat bisa saja mempertahankan tarif rendah terhadap China jika China bersedia menunda penerapan kontrol ekspor baru. Dikutip dari Reuters, pertumbuhan ekonomi China melambat di kuartal 3 2025 seiring meningkatnya tekanan akibat perang dagang dan lemahnya kepercayaan pelaku usaha. Biro Statistik Nasional China melaporkan produk domestik bruto atau PDB China tumbuh 4,8% secara tahunan periode Juli hingga September 2025. Angka ini sesuai dengan perkiraan analis yang disurvei Reuters, namun melambat dari pertumbuhan 5,2% di kuartal sebelumnya. Secara kuartalan, ekonomi China mencatat pertumbuhan 1,1%, sedikit lebih tinggi dari perkiraan 0,8% dan di atas revisi pertumbuhan 1,0% di kuartal 2. Sementara itu, aktivitas pabrik China mencatat pertumbuhan lebih tinggi dari perkiraan di September 2025, sementara penjualan retail justru melemah. Data dari Biro Statistik Nasional China menunjukkan output industri tumbuh 6,5% year-on-year, naik dari 5,2% di Agustus dan melampaui proyeksi analis Reuters sebesar 5,0%. Namun di sisi lain, penjualan retail indikator utama konsumsi domestik hanya naik 3,0% di September, turun dari pertumbuhan 3,4% di bulan sebelumnya. Angka ini sesuai dengan perkiraan pasar sebesar 3,0%. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru di triwulan 3 2025 tembus positif. Hal tersebut tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang atau SBT permintaan kredit baru sebesar 82,33%, lebih rendah dari SBT 85,22% di triwulan 2 2025, namun lebih tinggi dari SBT 80,64% di triwulan 3 2024. Di triwulan 4 2025, penyaluran kredit baru diperkirakan meningkat dengan nilai SBT 96,40%. Standar penyaluran kredit di triwulan 3 2025 diindikasikan lebih berhati-hati. Hal ini tercermin dari indeks lending standar untuk keseluruhan jenis kredit yang positif sebesar 5,78. Berbagai sumber, IDX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung menguat tipis di awal pekan di tengah penguatan terbatas indeks dolar Amerika Serikat. Hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,02% di level 16.586 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,15% di level 16.550 per dolar Amerika di perdagangan Senin pagi tadi. Sementara itu, indeks dolar Amerika di Senin pagi menguat tipis di 0,07% di 98,500. Indeks dolar Amerika menguat tipis seiring dengan merendahnya kekhawatiran di sektor perbankan regional Amerika, di mana setelah laporan dugaan penipuan pinjaman yang melibatkan Zions Bancorp dan Western Alliance Bancorp dinilai bersifat terbatas. Sementara di sisi lain, membaiknya sentimen hubungan dagang antara Washington dan Beijing setelah Presiden Amerika Donald Trump menyatakan optimisme pembicaraan dagang dengan China akan membuah kesepakatan.
Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.574, penutupan menguat tipis di 0,04% di 16.570. Kemudian terhadap euro di 19.430 rupiah, pound sterling di 22.243 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,9 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga minyak bergerak stabil di awal pekan di tengah optimisme meredanya tensi perang dagang Amerika dan China. Harga batubara jatuh di perdagangan sepanjang pekan lalu dan mengalami koreksi secara mingguan di 1,1%. Sementara harga emas menguat tipis usai koreksi dalam terdampak profit taking di perdagangan akhir pekan lalu. Harga minyak bergerak stabil setelah mencatat penurunan di pekan ketiga beruntun di tengah optimisme meredanya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ancaman tarif yang lebih tinggi terhadap China tidak layak diterapkan. Dikutip dari Bloomberg, harga minyak mentah Brent di kisaran $61 Amerika per barrel, sementara WTI Amerika Serikat di atas $57 Amerika per barrel. Meski demikian, Badan Energi Internasional mengatakan harga minyak berjangka masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya pasokan hingga akhir tahun ini dan 2026. Harga batubara jatuh di perdagangan akhir pekan lalu dan mengalami koreksi secara mingguan. Dikutip dari Bloomberg, di Jumat pekan lalu, harga batubara di pasar Asia Castle untuk kontrak pengiriman November ditutup di $103,45 Amerika per ton atau anjlok 1,1%. Harga penutupan berada di posisi terendah sejak 19 September. Sepanjang pekan lalu, harga batubara mencatat penurunan 1,05%. Selain pasokan yang berlebih, kesadaran akan kelestarian lingkungan juga menjadi penekan harga batubara karena tergantikan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Harga emas dunia menguat tipis di awal pekan setelah sempat anjlok tajam 1,8% di Jumat. Penurunan harian terbesar sejak pertengahan Mei dari rekor tertinggi. Pelemahan terjadi akibat meredanya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China mendorong investor kembali ke aset beresiko. Di Senin pagi, harga emas spot naik 0,4% ke level $4.263,59 Amerika per troy ounce. Meski sempat terkoreksi tajam, emas masih mencatat kinerja mingguan terbaik sejak April setelah sebelumnya menembus rekor di $4.378,69 Amerika per troy ounce. Berbagi sumber, AID Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan dari harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,72% di level $56,74 Amerika per barrel. Nikel menguat tipis di 0,08% di level $15.122 Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,84% di level $4.248 Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,11% di level Rp4.528 Malaysia per tonnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua di awal pekan ini. Di mana penguatan signifikan masih terus berlanjut, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 2,19% di level 8.095.825. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di level 7.988.448. Kemudian indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan signifikan, di mana secara intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh di level 8.116.574, sementara level terendah di 7.937.385. Penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, saham-saham perbankan Big Cap mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah pelemahan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. BBCA melesat di atas 5% di Rp7.900 per saham. Intraday tertinggi hari ini ada di level 8.000. Kemudian juga BMRI melesat di 6,17% di 4.300. BBRI hari ini juga menguat
menguat, melesat di atas 6% di Rp3.700 per saham, sementara BBNI melesat di 6,84% di Rp4.060 per sahamnya. Kemudian beberapa saham konglomerasi yang sebelumnya juga ikut tertekan di perdagangan Jumat akhir pekan lalu, ada Wi-Fi melesat di 15,88% di Rp3.200 per saham. Kemudian ada CDIA menguat di 1,69% di 1.810 dan Cuan hari ini juga melesat di 6,51% di 2.290 dan BRPT juga menguat di 3,56% di 3.780. Sementara pemberat datang dari saham-saham emiten emas di tengah harga komoditas mengalami koreksi terdampak dari aksi profit taking. BRMS hari ini turun dalam di 6,34% di 960. Antam juga melemah di 4,93% di Rp3.290 per sahamnya. PSAB turun dalam di 12% 620. Kemudian emas juga tertekan di 6% di 4.540 dan Arci hari ini juga melemah di 5,92% di Rp1.350 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.